Hari ini kita akan sama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Masih tema tentang Roh Kudus. Bahkan hiasan-hiasannya masih ada. Sebab bicara tentang Roh Kudus, bicara tentang pekerjaan Roh Kudus, bukan hanya pada saat momen kita merayakan Hari Pentakosta. Baru sekitar 2 minggu lalu ya kita merayakan Hari Pentakosta. Jadi bicara tentang Roh Kudus, belajar tentang Roh Kudus, pengalaman bersama dengan Roh Kudus bukan hanya ada di momen kita berdoa 10 malam atau 10 pagi, bukan hanya ada di momen ketika kita merayakan Hari Pentakosta, tetapi kita sangat menyadari dan kita tahu bersama bahwa pengalaman bersama dengan Roh Kudus itu harus kita alami hari demi hari. Amin. Harus kita jalani hari demi hari. Oleh sebab itu kan kita banyak kali menyanyikan lagu, peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari, bukan cuma 1 tahun 1 kali, atau bukan hanya 1 bulan 1 kali, tetapi setiap hari. Saya percaya kita semua ingin dan terus menikmati akan pekerjaan atau karya Roh Kudus. Nah, pada kesempatan di pagi hari ini mari kita buka Alkitab kita di dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 49 dan Kisah Rasul 1 ayat yang keempat. Masih dengan ayat pokok seperti yang disampaikan oleh Bapak Gembala. Kita baca dulu Injil Lukas pasal 24 ayat 49. Mari berdiri Bapak Ibu Saudara. Lukas pasal 24 ayat 49, demikian bunyi firman Tuhan. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Kisah Rasul 1 ayat 4. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia larang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Puji Tuhan, silakan duduk. Ayat-ayat kebenaran firman Tuhan yang telah kita baca bersama ini merupakan apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sebelum Yesus terangkat ke surga. Yesus pesan ke murid-muridnya untuk mereka tetap tinggal di kota ini atau di Yerusalem. Bahkan Yesus melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Karena apa? Karena mereka, Tuhan bilang, tunggu di Yerusalem karena mereka akan menerima janji Bapa. Mengapa Tuhan larang mereka keluar dari Yerusalem? Mengapa mereka harus tetap ada di kota Yerusalem? Sebab Tuhan tahu kalau Tuhan sudah terangkat ke surga, ini murid-murid Tuhan Yesus, dorang aslinya bukan orang Yerusalem. Kalau Yesus yang tadinya ada bersama-sama dengan mereka, mereka menjalani hari demi hari selama 3,5 tahun pelayanan bersama dengan Yesus. Ini dorang pe Tuhan, dorang pe guru yaitu Yesus akan meninggalkan mereka, akan terangkat ke surga. Dan Tuhan Yesus pasti berpikir begini, oh kalau kita sondak bersama-sama, pasti orang-orang ini, pasti murid-murid ini akan pulang ke rumah mereka. Sebab Yerusalem itu bukan tempat tinggal mereka. Mereka itu asalnya kata firman Tuhan dari Galilea. Jadi mereka pasti tidak akan tetap menetap di Yerusalem. Mau tinggal di mana? Tidak ada rumah, tidak ada tempat tinggal. Jadi ketika Yesus akan terangkat ke surga, pastilah mereka akan kembali ke rumah mereka masing-masing. Pastilah murid-murid ini akan pergi menemui keluarga-keluarga mereka. Pastilah mereka ini tidak akan tetap tinggal di Yerusalem. Tetapi firman Tuhan bilang begini, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Jadi harus tetap di Yerusalem.
Mengapa demikian? Kalau kita lihat di dalam Lukas 24 ayat 49 dikatakan bahwa dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Saya pikir ini firman Tuhan yang telah disampaikan. Mengapa mereka harus tetap tinggal di Yerusalem? Mengapa mereka dilarang keluar dari kota Yerusalem? Karena di Yerusalemlah mereka akan menerima janji Bapa. Amin. Di Yerusalemlah Tuhan sudah tetapkan mereka akan menerima janji Bapa. Dan janji Bapa itu apa? Kata firman Tuhan, sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Di Yerusalem mereka harus tetap tinggal untuk menantikan janji Bapa, karena di situ mereka akan diperlengkapi. Bapak Gembala telah sampaikan bahwa murid-murid Tuhan Yesus selama 3,5 tahun mereka diajar, mereka dididik, mereka hidup bersama-sama dengan Yesus setiap hari, mereka diberi kuasa. Tetapi ternyata bukan hanya sampai di situ. Selama 3,5 tahun bukan hanya dididik, diajar, melihat pengalaman-pengalaman mujizat, tetapi ternyata murid-murid itu harus diperlengkapi supaya jadi lengkap. Berarti tidak cukup cuma didikan, tidak cukup cuma pengalaman, tapi perlu diperlengkapi. Dan kata firman Tuhan, murid-murid harus diperlengkapi dengan apa, saudara? Dengan kekuasaan dari tempat tinggi, yaitu pekerjaan Roh Kudus. Mereka diperlengkapi dengan pekerjaan dari Roh Kudus. Saya pikir kita semua paham ya sampai di sini. Kita melihat bahwa ketika mereka ada di Yerusalem, Tuhan menggenapi firman-Nya, Tuhan menggenapi janjinya, sehingga di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, mereka itu mengalami kepenuhan Roh Kudus. Di hari Pentakosta, di tengah-tengah umat Yahudi, umat Israel merayakan hari Pentakosta, murid-murid mengalami pengalaman bersama dengan Roh Kudus. Murid-murid mengalami apa yang orang Pentakosta bilang ketuangan Roh Kudus. Mereka berbahasa roh. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, apakah pengalaman bersama dengan Roh Kudus ketika murid-murid ada di kamar loteng Yerusalem hanya sampai di situ? Itu yang jadi pertanyaan. Kita umat-umat Tuhan, kita yang merayakan hari Pentakosta, apakah cuma saat kita berdoa 10 malam 10 pagi? Apakah hanya pada saat itu kita menikmati pengalaman Roh Kudus? Lalu selanjutnya apa? Apa yang harus kita jalani? Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana dengan murid-murid ketika mereka mengalami pengalaman mereka berbahasa asing? Kalau kita baca di Kisah Rasul pasal yang kedua, banyak pengalaman fenomena yang luar biasa, yang tidak biasa terjadi, dialami oleh murid-murid. Ada lidah-lidah api, ada angin yang keras, tiupan angin yang keras. Dan mereka berbahasa dengan bahasa-bahasa yang baru, yang mereka tidak ketahui, tapi orang-orang di sekitar paham. Mereka berkata, mengapa mereka berbicara dengan bahasa kita? Dorang tidak ikut les, mereka tidak berbicara, tidak belajar bahasa-bahasa di luar daerah mereka. Tetapi murid-murid bisa berkata-kata dengan bahasa-bahasa itu, kata firman Tuhan. Nah, pengalaman-pengalaman itu kan saya katakan merupakan pengalaman yang luar biasa. Pengalaman yang saya katakan baru pertama kali dialami, fenomena yang luar biasa yang dialami oleh murid-murid Tuhan. Nah, apakah hanya terhenti sampai di situ saja? Apa yang terjadi setelah itu? Apa yang terjadi setelah pencurahan Roh Kudus? Apa yang terjadi setelah hari ketuangan Roh Kudus? Bukankah hari pencurahan Roh Kudus, hari Pentakosta dalam Kisah Rasul pasal yang kedua itu dapat saya katakan merupakan juga penggenapan di mana firman Tuhan bilang gereja Tuhan lahir, di mana gereja Tuhan berdiri.
Seperti apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 16 ayat 18-19 kalau tidak salah, bahwa Tuhan akan mendirikan gereja. Di atas batu karang ini aku akan mendirikan gereja. Pada Injil Matius dikatakan Tuhan akan mendirikan gereja. Tapi pada waktu itu memang belum ada. Kapan Tuhan akan mendirikan gereja? Nah, pada hari Pentakosta itu momen kelahiran gereja. Hari Pentakosta, kalau saudara mungkin masih ingat, dulu hamba-hamba Tuhan mengajarkan itu ada peta zaman. Ada tuh 2000 tahun zaman Bapa, zaman Anak, zaman Roh Kudus. Kita ingat kita opa banyak kali kalau khotbah dia pakai itu peta zaman. Nah, zaman Roh Kudus kan biasa ada di petanda salib, baru zaman Roh Kudus. Nah, zaman Roh Kudus itu ketika Roh Kudus dicurahkan itu adalah zaman gereja. Zaman gereja. Artinya apa? Di situ jemaat mula-mula ada. Di zaman gereja itu ketika pencurahan Roh Kudus, ketika ketuangan Roh Kudus, itulah gereja Tuhan berdiri. Amin. Jadi saya mau katakan demikian. Gereja Tuhan itu haruslah identik dengan pekerjaan Roh Kudus. Amin. Gereja Tuhan, torang yang sekarang ada di zaman ini, kan setiap kita adalah gereja Tuhan. Setiap kita adalah bait Tuhan. Kalau kita belajar kan orang semua eklesia. Orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dan untuk memberitakan pekerjaan Tuhan yang hebat dan luar biasa. Itu gereja Tuhan. Dan zaman gereja haruslah identik dengan zaman Roh Kudus. Dan saya pikir itu bukan hanya slogan. Amin. Jangan hanya slogan. Jangan hanya kita tahu, oh zaman gereja kok itu zaman Roh Kudus. Ya benar. Tapi apakah pengalaman bersama dengan Roh Kudus itu masih dialami gereja Tuhan sampai sekarang? Itu pertanyaannya. Apakah setiap orang-orang yang disebut eklesia itu masih menikmati pengalaman-pengalaman di kamar loteng Yerusalem? Itu pertanyaannya. Gereja Tuhan ini, gereja Tuhan zaman sekarang, masihkah kita bergerak bersama dengan Roh Kudus? Ataukah hanya sekedar, ya saya orang Kristen, ya saya percaya kepada Tuhan, ya saya sudah dibaptis. Tapi bagaimana dengan pengalaman bersama dengan Roh Kudus? Saudara, kalau kita melihat bagaimana, saya ingin kita gereja Tuhan, orang semua, saya pribadi, jemaat Tuhan yang ada, orang sama-sama harus sadar ketika pekerjaan Roh Kudus itu berkarya dalam kehidupan kita, maka kita juga haruslah mengalami pengalaman seperti yang dialami oleh jemaat mula-mula. Amin. Amin. Torang kan seperti kata khotbah dari Bapak Gembala, Tuhan Yesus naik ke surga. Dia menciptakan, membuat Yerusalem baru yang telah digambarkan beberapa waktu lalu di khotbah. Yerusalem baru di mana anak-anak Tuhan kita akan tinggal. Tetapi Yerusalem yang baru itu bukan hanya tempat tinggal, tetapi Yerusalem yang baru itu juga itu berbicara tentang saya dan saudara. Amin. Nah, bagaimana kita bisa tinggal di Yerusalem baru kalau torang ini Yerusalem baru juga tidak bergerak, tidak mengalami pengalaman bersama dengan Roh Kudus? Saya pikir tim multimedia sudah buat penggalan khotbahnya yang sudah di-share. Saya tidak tahu kalau jemaat sudah dengar itu Yerusalem baru dengan dua makna. Tetapi di situ ada pesan bahwa kita sebagai Yerusalem baru, gereja Tuhan, dipersiapkan Tuhan menjadi gereja yang tidak bercacat, menjadi gereja yang kudus, menjadi gereja yang siap sedia seperti kita menanti pengantin surga. Amin. Nah, untuk menjadi Yerusalem yang diinginkan oleh Tuhan, untuk menjadi gereja Tuhan yang diinginkan oleh Tuhan, saya pikir kita harus belajar dari kisah
di cerita di Kisah Para Rasul. Amin. Jemaat mula-mula, murid-murid yang mengalami pengalaman bersama dengan Roh Kudus. Belajarlah dari itu. Firman Tuhan sudah memberikan jawaban-jawaban bagaimana seharusnya menjadi anak Tuhan, menjadi gereja Tuhan, supaya dapat mencapai kesempurnaan. Sebab kan saya tahu orang semua bukan cuma sekedar bergereja, bukan sekedar menjadi orang Kristen, ada terampai tujuan akhir. Amin. Oh, enggak ada amin, berarti sama nih mau pi Yerusalem baru. Ada terampai tujuan akhir. Nunggu apa orang selalu bergereja, beribadah, berdoa, berpuasa, memberi persembahan, memberi perpuluhan. Kon orang enggak mau nikmati itu Yerusalem baru. Amin. Semua suka? Semua suka menikmati Yerusalem baru? Jadilah Yerusalem baru bagi pribadi kita dulu. Amin. Dan belajar dari apa yang disampaikan oleh firman Tuhan. Kita lihat bagaimana gereja Tuhan di awal ketika pencurahan Roh Kudus, ketika terjadi ketuangan Roh Kudus, apa yang terjadi? Bukan hanya terhenti di Kisah Rasul pasal 2 ketika murid-murid berbahasa roh, berbahasa lidah, tetapi kalau kita lihat, saya tulis di sini, pada waktu itu terjadi percepatan dan pelipat gandaan. Iya. Umat-umat Tuhan, jemaat Tuhan di awal-awal ketika gereja Tuhan berdiri itu bertumbuh sangat pesat, bertumbuh sangat luar biasa. Boleh katakan amin? Itu ada di Kisah Rasul kalau saudara baca. Pertama, ada banyak tapi saya dapat memberi contoh, misalnya pada waktu ketuangan Roh Kudus, ketika murid-murid menerima kuasa dari tempat tinggi kata firman Tuhan, maka terjadi percepatan dan pelipat gandaan yang luar biasa. Saya sangat kagum dengan apa yang terjadi. Karena apa saudara? Contohnya terjadi percepatan dalam hal pertobatan. Amin. Pada waktu itu ketika pengalaman di Kisah Rasul pasal 2, setelah itu bukan hanya stop sampai di situ, tapi kita lihat bagaimana terjadi percepatan dalam hal pertobatan. Banyak orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Banyak orang yang memberi diri dibaptis. Banyak orang yang mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Coba kita lihat dalam Kisah Rasul 2 ayat 41. Kisah Rasul pasal 2 ayat 41. Kita lihat ya, setelah pengalaman bersama Roh Kudus, orang-orang yang menerima perkataannya itu khotbah Petrus, memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Amin. Bukankah ini percepatan? Bukan cuma satu orang, bukan hanya 2 orang, bukan hanya satu keluarga, tapi 3.000 jiwa. Bukankah ini percepatan yang dikerjakan oleh Roh Kudus? Amin. Amin. Jadi saudara, saya mau katakan bahwa tanggung jawab ini bukan hanya murid-murid, bukan hanya rasul-rasul. Kalau kita belajar dari Kisah Para Rasul, untuk pengalaman ini banyak orang dibaptis, banyak orang yang terima Tuhan, itu menjadi tanggung jawab semua murid, semua orang yang berkata Kristen, semua orang yang berkata pengikut Kristus. Terjadi percepatan yang luar biasa saudara. Satu kali berkhotbah 3.000 orang memberi diri dibaptis. Coba kita lihat Kisah 4 ayat 4. Kisah Rasul 4 ayat 4. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu, banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Tambah lagi saudara, percepatan. Dan itu cuma jadi di satu kota, di Yerusalem. Di satu kota. Memang pada waktu itu, memang Tuhan, saya banyak kali bilang, Tuhan itu banyak menggunakan momen yang tepat. Karena pada waktu itu kan, semua orang-orang Israel karena merayakan hari Pentakosta, semua orang Israel dimanapun, dorang kumpul di Yerusalem. Dorang kumpul di Yerusalem. Dan terjadi pertobatan yang luar biasa.
Dalam juga Kisah Rasul 5 ayat 15. Kisah Rasul 5 ayat 15. Dikatakan begini, bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Ini mujizat kesembuhan. Cuma bayang. Siapa bebayang sini yang boleh menyembuhkan orang? Kita enggak tahu saudara. Tapi Petrus bisa. Karena apa? Diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Amin. Jadi kita melihat apa yang terjadi setelah hari Pentakosta. Terjadi percepatan dalam hal pertobatan. Kemudian terjadi pelipat gandaan dalam karunia-karunia rohani itu yang tadi saya baca. Terjadi pelipat gandaan dalam karunia-karunia rohani. Orang-orang murid-murid Yesus, sekali lagi saya katakan, karunia rohani kalau saudara baca dalam Kisah Rasul bukan hanya terbatas kepada hamba-hamba Tuhan, tapi kepada semua orang percaya Tuhan kasih karunia rohani. Dan pada zaman itu terjadi pelipat gandaan karunia-karunia rohani. Banyak kalau orang baca karunia rohani, tapi contohnya saja karunia hikmat dan pengetahuan yang Tuhan berikan kepada Petrus. Bayangkan orang tahu Petrus itu siapa, latar belakangnya apa, dia orang tipe bagaimana. Tapi Tuhan boleh pakai Petrus. Petrus latar belakangnya apa? Nelayan, Kang. Jadi dapat dikatakan orang yang tidak tergolong terpelajar untuk golongan orang Yahudi. Petrus itu orang tahu DP respon, DP karakter bagaimana, dia cepat bereaksi. Sampai tuh orang yang mau menangkap Yesus kan dia mau potong DP telinga. Jadi dia orang yang mungkin agak arogan. Tetapi ketika mereka menerima kekuasaan dari tempat yang maha tinggi, kata firman Tuhan terjadi pelipat gandaan karunia-karunia rohani. Bayangkan Petrus yang tidak belajar, saya katakan dia beda dengan Rasul Paulus. Tetapi ketika dia berkhotbah, saudara baca khotbah Petrus, luar biasa. Dia boleh kutip ayat-ayat firman Tuhan di perjanjian lama, dia hafal. Siapa yang kasih hikmat? Roh Kudus. Dia bisa mengutip, dia bisa menyampaikan kebenaran-kebenaran, pengajaran-pengajaran yang benar tentang Allah. Itu karena apa? Tuhan kasih karunia. Amin. Tuhan kasih karunia, itu contoh ya, Petrus. Tuhan kasih karunia. Contohnya juga tadi yang sudah kita baca, ada karunia-karunia kesembuhan misalnya. Bayang-bayangnya saja bisa menyembuhkan. Dalam Kisah Rasul 3 ayat 1 sampai 7 itu, coba kita lihat Kisah Rasul 3 ayat 1 sampai 7. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari itu orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama gerbang Yerusalem. Serta pindah. Ketika orang itu melihat, langsung ayat 3. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Ayat 4. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Ayat 5, lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu berjalanlah." Dan kita tahu orang ini berjalan. Petrus berkata bahwa emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Apa itu yang dipunyai oleh Petrus? Apa yang dimiliki oleh Petrus? Kekuasaan dari tempat tinggi. Amin. Dan itu bukan, saya katakan sekali lagi, bukan hanya terbatas kepada hamba Tuhan. Bukankah kita semua mengalami pengalaman bersama dengan Roh Kudus? Engkau juga punya kuasa itu. Amin. Kita semua, saya dan saudara punya kuasa itu. Karunia-karunia yang Tuhan berikan. Tiap orang, kata firman Tuhan, punya karunia-karunia yang berbeda. Tetapi kita punya. Amin. Kita punya. Haleluya. Mana responmu saudara? Amin.
Haleluya. Karunia iman, karunia kesembuhan, mujizat. Dan sepanjang kita baca kisah para rasul itu terjadi begitu banyak mujizat. Ada ayat-ayat yang saya tulis di sini, tapi saya tidak akan baca. Terjadi banyak sekali mujizat, mujizat kesembuhan. Orang lumpuh bisa berjalan contohnya. Karena apa? Mereka telah diperlengkapi. Itu gereja Tuhan. Itu jemaat mula-mula. Itu ciri-ciri jemaat mula-mula. Yang jadi pertanyaan, khususnya saya pribadi, Jo. Bagaimana dengan saya sekarang ini? Bagaimana dengan torang sekarang ini? Bagaimana dengan gereja Tuhan sekarang ini? Masihkah memiliki kuasa yang demikian? Haleluya. Jangan tunggu orang lain. Kita bisa karena Tuhan. Amin. Jangan berharap mungkin kita, dia kok punya karunia kesembuhan, ataupun dia punya karunia hikmah, atau karunia iman, atau apa saja. Tapi sebenarnya kita juga bisa. Amin. Tuhan kan bilang minta, maka akan diberikan. Amin. Haleluya. Pertama-tama orang berarti harus praktekkan dari diri kita sendiri dulu. Iya, dari doa dari hamba Tuhan, doa dari orang yang memang iya. Tuhan bilang saling berdoakan. Tapi kita juga punya itu. Kita juga punya kuasa itu. Amin. Saudara harus sadar, saya pribadi, saudara pribadi punya kuasa itu. Punya karunia-karunia rohani yang Tuhan berikan. Amin. Haleluya. Makanya di gereja mula-mula itu apa yang terjadi setelah peristiwa Pentakosta? Terjadi percepatan dan pelipat gandaan yang luar biasa. Pertobatan, pencurahan karunia-karunia rohani. Saya tulis ini, pertumbuhan iman atau pertumbuhan rohani yang luar biasa. Jemaat berkumpul setiap hari. Wah, bayangkan saudara, setiap hari mereka berkumpul, kata firman Tuhan. Saya tidak akan baca ayat-ayatnya, tapi kita bisa lihat itu di dalam kisah para rasul. Yang terjadi, jemaat beribadah, jemaat haus akan Tuhan, jemaat merasa perlu akan kekuasaan Tuhan, jemaat merasa perlu pertolongan Tuhan, jemaat merasa perlu jamahan Tuhan, dan tiap-tiap hari mereka lakukan itu. Amin. Itu di gereja mula-mula, saudara. Dan saya ingin ingatkan saya pribadi, bahkan gereja Tuhan, jangan itu cuma terjadi gereja mula-mula, karena DP kuasa Roh Kudus itu sama. Amin. Masa cuma di gereja mula-mula? Konto orang sekarang dang beda. Kan Roh Kudus sama, kuasa itu sama, berarti kita punya kesempatan yang sama. Amin. Haleluya. Supaya orang benar-benar menjadi orang Kristen yang benar-benar dipakai oleh Tuhan, diperlengkapi oleh kuasa Roh Kudus dalam kehidupanmu sehari-hari. Saudara jangan berpikir bahwa kalau saudara dipenuhkan Roh Kudus itu hanya menguntungkan secara rohani. Itu berdampak juga dalam kehidupan sehari-harimu. Saudara butuh sesuatu, butuh makan, butuh uang, gunakan karunia iman, gunakan imanmu, minta kepada Tuhan. Amin. Itu kan perlu setiap hari. Gunakan doamu, gunakan imanmu, percaya Tuhan memberi. Tuhan bilang apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa engkau akan menerimanya. Jadi pekerjaan Roh Kudus itu bukan hanya terbatas dalam kehidupan rohani kita, tapi juga dalam kebutuhan jasmani kita. Jadi saudara, terjadi pelipat gandaan, terjadi pertumbuhan rohani yang luar biasa bagi jemaat Tuhan. Tapi juga saudara, kalau saya sudah buka-buka di kisah rasul, tapi itu lengkap ada di situ. Tapi kalau saya perhatikan juga di kisah para rasul di jemaat mula-mula, ketika mereka mengalami kebangunan rohani yang luar biasa juga, di situ juga ternyata Roh Kudus bekerja luar biasa untuk menyentak atau menyentuh seseorang ketika dia berbuat dosa. Ketika dia melakukan kesalahan, Roh Kudus dia ingatkan. Pengalaman yang paling tragis ada pengalaman
Siapa saudara? Ananias dan Safira. Jadi saudara, ketika Roh Kudus bekerja luar biasa, ketika kegerakan Allah itu luar biasa, memang benar ada pertumbuhan rohani, ada penuaian jiwa-jiwa, ada banyak mujizat. Tapi ingat, Tuhan juga, Roh Kudus juga ingin menyadarkan ketika orang-orang itu masih terikat dengan dosa. Amin. Ketika orang-orang masih terikat dengan belenggu-belenggu kelaliman, ketika orang-orang masih hidup di dalam hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kalau semangat gitu so ini. Ingat ya, seimbang. Itu bukan karena Tuhan marah. Itu bukan karena Tuhan templak dosa, bukan karena Tuhan marah, tapi justru karena Tuhan baik. Amin. Supaya orang sadar. Kan orang sudah menyanyi lagu tadi, Yesus apa? Kau sungguh baik. Tuhan baik termasuk dia menegur kita. Amin. Tuhan baik itu termasuk dia mengingatkan saya dan saudara. Kalau Tuhan sudah kasih ingat, berarti Tuhan sudah peduli. Tapi kalau Tuhan masih ingatkan, Tuhan masih tegur, Tuhan masih sentil-sentil, itu berarti dia masih mengasihi kita, masih peduli dengan kehidupan kita. Amin. Haleluya. Jadi saudara, ketika kita menerima kuasa dari tempat yang maha tinggi, kita akan melihat bagaimana kuasa Tuhan itu bekerja, bagaimana Roh Kudus itu bekerja dengan luar biasa. Nah, mengapa sampai ini terjadi, bisa terjadi saudara? Mengapa Roh Kudus itu bisa memenuhi setiap murid-murid Tuhan yang menunggu di Yerusalem? Sebenarnya kata kuncinya adalah, kita lihat kembali di ayat pokok kita, Kisah Rasul 1 ayat yang keempat. Kegerakan ini mulai terjadi ketika, saya mau katakan bahwa ketika murid-murid menunggu di Yerusalem. Jadi DP kunci saudara, kegerakan ini mulai terjadi. Roh Kudus dicurahkan ketika murid-murid memberi respon dengan benar. Yaitu ketika Tuhan bilang, tunggu di Yerusalem. Mereka menunggu. Tuhan tidak bilang sampai 10 hari nih, batunggu. Kalau batunggu kontorang so ada DP waktu, limit waktu, oh aman. Aman toh. Oh dia kok janji jam 4, batunggu jono, pasti jam 4. Paling kalau tak lewat sedikit. So ada DP pasti. Tetapi ini Tuhan memberi janji kepada murid-murid. Tuhan tidak bilang 10 hari. Tuhan tidak bilang 5 hari. Tuhan tidak memberi limit atau batas waktu, hanya bilang tunggu. Tetapi justru di situ saya mau katakan bahwa itu kunci mereka menerima janji Bapa. Mereka taat, mereka respon dengan benar apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Seandainya mereka pergi pulang kampung, seandainya mereka kembali ke daerah mereka di Galilea, apakah mereka akan menerima kekuasaan dari tempat tinggi itu? Pasti tidak akan ada pengalaman itu. Tetapi saya mau katakan bahwa pengalaman itu diterima. Ketuangan Roh Kudus itu, pengalaman bersama dengan Roh Kudus itu dialami. Dimulai dari harga mereka taat perintah Bapa. Amin. Taat perintah Bapa, respon dengan benar, tidak bertindak menurut pemikiran mereka. Tuhan, rabu-rabu izin 1 hari 2 hari, Tuhan kita cuma pilih tapi keluarga. Enggak, mereka respon dengan benar. Mereka respon dengan benar, taat, tinggal di Yerusalem, tunggu janji Bapa, tunggu janji Bapa. Dan itu terjadi. Seandainya mereka tidak memberi respon dengan benar, janji Bapa itu tidak tergenapi dalam hidup mereka. Jadi kita belajar juga ya saudara, untuk menikmati, menerima janji Bapa. Apa janji Tuhan dalam hidupmu secara pribadi? Mari respon dengan benar. Amin. Beri respon dengan benar, taat dengan benar apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Nah dari sinilah sehingga karena memberi respon dengan benar, taat dengan benar apa yang diperintahkan oleh Tuhan, maka murid-murid Tuhan menerima janji Bapa. Amin.
Dan ketika Roh Kudus dicurahkan, terjadi hal-hal yang luar biasa, yang seperti apa yang saya katakan tadi. Jadi saudara, belajar dari ini. Jadi saman Roh Kudus dari gereja mula-mula. Marilah, biarlah pengalaman itu bukan hanya terhenti pada waktu itu, tapi harus terjadi sampai sekarang. Amin. Siapa kuncinya? Saya dan saudara. Jangan lihat orang lain, saya dan saudara kuncinya untuk benar-benar merespon akan apa yang Tuhan perintahkan. Saya tulis ini bahwa belajar dari gereja mula-mula hal-hal yang sederhana. Apa yang terjadi dalam peristiwa pencurahan Roh Kudus? Yang pertama, kita harus taat pada perintah Tuhan, memberi respon dengan benar, sehingga kekuasaan dari tempat tinggi itu diterima. Yang berikut apa yang dilakukan di gereja mula-mula, saya sudah sampaikan tadi bahwa jemaat Tuhan itu dengan tekun sehati berdoa dan beribadah. Tekun sehati berdoa dan beribadah, hal-hal yang sederhana. Tetapi ternyata itulah yang menjadi kunci pertumbuhan rohani. Itulah yang menjadi kunci kegerakan bersama dengan Roh Kudus. Karena itu yang dilakukan di jemaat yang mula-mula. Mereka taat, mereka tekun, Kisah Rasul 1 ayat 12. Mereka punya satu hati, satu pikiran untuk mencari Tuhan, Kisah 2 ayat 1. Mereka berkumpul sehati, kata firman Tuhan. Berarti DP fokus ketika berkumpul adalah Tuhan, mau cari Tuhan. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang juga begini saudara. Kadangkala orang percaya datang di gereja bukan mau cari Tuhan, cuma mau cari DP ekor-ekor, yaitu berkat Tuhan. Nah, itu tidak terjadi di jemaat mula-mula saudara. Jemaat mula-mula mereka berkumpul benar-benar karena mereka sehati mau mencari Tuhan. Mereka haus akan Tuhan, mereka lapar akan Tuhan. Bagaimana kita sekarang? Orang datang di gereja mau cari kesembuhan, mencari pemenuhan kebutuhan. Tuhan bilang Tuhan akan tambahkan. Tapi yang terutama fokus kita ketika beribadah seperti jemaat mula-mula adalah mencari Tuhan. Amin. Jangan teralihkan fokus kita. Tenang, yang lain Tuhan bilang Tuhan akan tambahkan. Yang penting cari Tuhan dulu. Itu yang jemaat Tuhan gereja mula-mula lakukan. Kisah 2 ayat 1, mereka berkumpul sehati. Kalau kita lihat dari bahasa aslinya, ada satu kata di situ yang berkata bahwa mereka itu satu pikiran, satu hasrat untuk mencari Tuhan. Oh, luar biasa kalau orang semua satu hati mau cari Tuhan. Amin. Satu hasrat, satu kerinduan dan mau bertemu dengan Tuhan, mau berjumpa dengan Tuhan. Dan itu yang dikerjakan oleh jemaat mula-mula. Bukan hanya sekedar berkumpul karena ya memang Tuhan bilang gereja itu koinonia, ada persekutuan di sana juga. Koinonia ya. Kemudian di gereja Tuhan itu ada pertumbuhan, tetapi yang menjadi inti kita harus mencari Tuhan. Fokus kita Tuhan. Jangan itu ekor-ekor yang saya bilang tadi. Iya, Tuhan akan berikan. Tetapi kalau orang kok bagaimana ya saudara? Kalau orang mau datang ke Tuhan, datang ke gereja karena orang perlu sesuatu, serta Tuhan dan jawab, serta kita tidak terima jawaban, akhirnya orang akan kecewa. Dan itu banyak kali menjadi pengalaman kita bersama. Karena orang fokus kok mau cari berkat, serta Tuhan tidak jawab itu kebutuhan, ya jadi kecewa dengan Tuhan. So salah dari awal saudara, karena orang mau cari berkat, bukan cari Tuhan. Orang mau cari mungkin kesembuhan, bukan mencari persekutuan yang indah dengan Tuhan. Orang mau cari pertolongan Tuhan, bukan menarik hati Tuhan. Nah, hal-hal demikian, motivasi yang demikian bisa membawa kita dalam kekecewaan. Akhirnya undur dari Tuhan. Dalam sepanjang doa pagi kita jemaat waktu pencurahan Roh Kudus, Bapak Gembala setiap hari mengingatkan kita bahwa iblis itu memang punya segala macam cara, segala macam trik supaya kita ini tidak menjadi
gereja Tuhan yang diinginkan oleh Tuhan. Dia bisa menarik dengan kekecewaan dan lain sebagainya. Ya, banyak hal yang telah diuraikan. Oleh sebab itu belajar dari jemaat mula-mula, bagaimana ketika kegerakan itu terjadi, mereka taat, mereka tekun sehati, mereka satu pikiran, satu hasrat untuk mencari Tuhan. Haleluya. Nah, dengan demikian gereja Tuhan sama sekarang belajar dari gereja mula-mula. Kita harus mengambil contoh, mengadopsi apa yang dilakukan oleh jemaat mula-mula, sehingga pengalaman mereka juga akan menjadi pengalaman kita. Amin. Pengalaman jemaat mula-mula akan menjadi pengalaman kita jemaat Tuhan sekarang ini. Karena apa? Mereka taat, mereka tekun sehati, mereka satu pikiran, satu hasrat mencari Tuhan. Mereka bisa melihat bagaimana Tuhan membuka hal-hal yang baru. Hati mereka terbuka untuk hal-hal yang baru. Seperti halnya kalau kita lihat seperti Petrus atau murid-murid Tuhan lah. Ketika mereka mengalami pengalaman bersama dengan Roh Kudus, mereka bisa paham, oh, keselamatan itu bukan hanya tertuju pada orang-orang Yahudi saja. Keselamatan itu memang harus menjangkau satu dunia. Tuhan bilang dari Yerusalem sampai ke ujung bumi. Sebelum mereka terima kekuasaan dari tempat tinggi, pikiran mereka itu sepertinya picik atau masih terkungkung atau masih belum dibukakan begitu. Karena apa? Kalau kita lihat di dalam Kisah Rasul 1 kalau tidak salah, mereka murid-murid Tuhan ketika Yesus akan terangkat ke surga, mereka bertanya begini, Tuhan, bukankah Engkau akan memulihkan Israel? Sekarang ini dorang minta Tuhan pulihkan Israel. Jadi saya mengambil kesimpulan bahwa dorang berpikiran waktu dorang belum terima kekuasaan dari tempat tinggi, dorang berpikiran cuma Israel. Tetapi ketika mereka diperlengkapi dengan kuat kuasa Roh Kudus, jangkauan pikiran mereka terbuka, dorang tahu pemulihan itu bukan hanya bagi bangsa Israel saja, keselamatan itu bukan hanya bagi bangsa Israel saja, tapi keselamatan itu menjadi bagian semua orang. Amin. Saya pikir begini, seandainya dorang berpikiran tidak terbuka, Roh Kudus tidak bukakan, maka kesempatan keselamatan itu, penginjilan itu akan sampai di Bitung. Cuma pada orang-orang juga berarti. Tapi puji Tuhan, karena mereka respon dengan kekuasaan dari tempat yang maha tinggi, karena mereka respon dengan apa yang dipesan oleh Tuhan, maka torang boleh mengambil bagian. Ke ujung bumi, setidaknya torang di Bitung. Amin. Torang bisa menerima anugerah keselamatan itu. Karena apa? Dimulai di pikiran yang dibukakan. Jadi saya juga berpikir begini, berarti kita juga orang-orang yang telah menerima Roh Kudus, pengalaman bersama Roh Kudus, Tuhan buka orang pikiran dalam berusaha, berbisnis, Tuhan kasih hikmat. Amin. Jadi saya katakan bukan cuma di hal-hal rohani, hal-hal sehari-hari pun Tuhan tuntun orang pikiran, buat ini, buat itu. Tuhan beri ide-ide baru, Tuhan buat inovasi-inovasi baru. Dan itu karena apa? Karena pekerjaan Roh Kudus. Amin. Jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, yang menjadi kesimpulan bagi pada khotbah pada pagi hari ini, ke pagi sampai siang hari ini adalah mari lewat apa yang dialami oleh jemaat mula-mula, biarlah itu menjadi pengalaman kita sampai sekarang ini. Amin. Jadi orang bukan cuma tahu, mari orang alami. Amin. Orang bukan cuma baca, tapi orang juga menjalani. Amin. Puji Tuhan. Ini firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Biarlah Roh Kudus akan terus bekerja. Buka hatimu bagi Tuhan. Izinkan Roh Kudus menyentuh hatimu, mengingatkan engkau, menyadarkan engkau, membawa engkau untuk terus menerima kekuasaan dari tempat yang maha tinggi. Mari jemaat Tuhan, kita akan